Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pada hari ini cukup banyak ikut iktikaf bersama-sama kita doakan semuanya, semoga guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus juga para anak-anak sekalian, baik yang kelas 6 maupun kelas 5. Mudah-mudahan kita doakan yang kelas 6 semuanya biar pada lulus, biar pada bisa melanjutkan sekolahnya ke universitas-universitas, biar menjadi orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal. Ini masih semangat ini. Semangat. Semangat. Anak-anak sekalian, di mana pada hari ini anak-anak kelas 3 aliyah ini iktikafnya secara eksklusif. Yang baru pertama kali iktikaf barangkali ngerasain enak karena tidak perlu antri di toilet, dan ini momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kesempatan yang tidak pernah dirasakan kecuali ya pada tahun ini. Jadi kalian ini harusnya sangat bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan beriktikaf secara eksklusif, secara khusus, program khusus kelas 3 aliyah. Oleh karena itu pula sudah dikasih kesempatan secara eksklusif, maka harus diiringi dengan semangat mengisi detik-detik kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Semangat detik-detik kalian akan meninggalkan pondok tercinta. Kalau kita tahu bahwa ini adalah kesempatan kita terakhir, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini. Tahun depan kalian tidak akan menjumpai kesempatan ini. Karena itu anggap iktikaf kali ini adalah iktikaf terakhir. Seandainya tahun depan pun ikut beriktikaf, tapi tidak seperiode seperti ini. Banyak orang di luar sana yang ingin sekali bisa iktikaf, tapi tidak bisa. Ada di antara teman kalian yang hari ini tidak bisa ikut iktikaf, bahkan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jadikan iktikaf kali ini terakhir buat kita. Anggap saja semangat kamu ini semangat seperti kamu beribadah di tanah suci. Orang yang pernah ke tanah suci
semangatnya nggak pernah surut, sholat tidak mau ketinggalan. 3 jam, 2 jam sebelum waktu sholat tiba, dia sudah berangkat. Nyampe di kamar, balik lagi ke masjid. Semangat ini yang harus kita tularkan ketika kita berada di sini. Dan momen Ramadan ini juga adalah momen terakhir buat kita. Belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Oleh karena itu, hidup hanya Allah kasih 1 kali kesempatan. 1 kali. Karena kita dikasih 1 kali kesempatan oleh Allah, maka berikan kesempatan itu dengan amal yang paling baik, dengan karya yang paling baik, dengan pekerjaan yang paling baik. Karena belum tentu besok kita bisa dikasih kesempatan yang akan datang. Saya teringat ketika dulu saya lulus kelas 3 aliyah, kemudian saya datang ke rumah Abuya, terus saya ditanya, ente kagak ke Mesir belajarnya? Saya bilang, saya kagak bisa, guru. Waktu itu manggilnya guru, karena saya takut belajar di Mesir itu susah. Jawaban beliau, no, hidup itu hanya datang sekali. Kalau kali ini ente nolak, ente nggak mau berangkat ke Mesir, tahun depan belum tentu kesempatan itu datang. Sekali datang kesempatan, bismillah, berangkat. Itulah yang masih terpatri dalam diri saya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya 1 kali kesempatan. Berikan kesempatan itu dengan yang terbaik. Para anak sekalian, berkaitan dengan kesempatan, berkaitan dengan waktu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersumpah dengan waktu itu. Di dalam ayat Al-Quran ada 4 sumpah Allah berkaitan dengan waktu. Sumpah yang pertama, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, pasti ini ada sesuatu yang sangat spektakuler, sangat istimewa. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Yang pertama, waktu fajar itu adalah waktu awal hidup kita. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah bangun, pagi-pagi kita sudah beraktivitas, pagi-pagi kita sudah melapor ke hadapan Allah, maka pertanda pekerjaan kita ke depan itu baik. Maka awalilah segala sesuatu dengan yang baik, sehingga ke depannya dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kayak dalam kitab taklim itu, orang belajar, orang melakukan kebaikan-kebaikan, maka mulailah di hari Rabu begitu. Karena hari Rabu itu adalah hari diciptakannya cahaya. Hari Rabu, hari berkahnya orang beriman. Hari Rabu, hari naasnya orang-orang kafir. Maka dalam kitab itu, ketika kita mau belajar, ambil mulai hari Rabu. Dimulai dengan hari baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik di kemudian hari.
Kemudian yang kedua, fajar itu adalah waktunya masih kecil, waktu masih muda. Maka selagi kita masih kecil, selagi kita masih muda, terus belajar, 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 belajar. Karena ada peribahasa, belajar masih kecil, masih muda, bagaikan mengukir batu. Tapi kalau belajar sudah tua, sulit untuk bisa dicerna. Oleh karena itu, buat anak-anak kita semua, terus semangat belajar. Bagi orang-orang yang berkeringat untuk belajar, maka di kemudian hari dia akan memetik hasil belajar. Tapi kalau kamu sekarang leha-leha, tidak mau belajar, males, jangan pernah berharap di kemudian hari kamu bisa menuai hasil itu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa orang ingin mendapatkan yusra, bahwa orang ingin mendapatkan kebahagiaan, bahwa orang ingin mendapatkan kesuksesan, itu namanya harus melewati usra, sebuah kesulitan dan kesusahan. Jadi kalau sekarang ini kamu digojlok, rasanya berat, bangun malam rasanya berat, sholat qiyamul lail rasanya berat, belajar rasanya berat, ini banyak berat-berat yang lain. Allah sudah janji, inna ma'al usri yusra. Orang yang mampu melewati usra, dia akan Allah berikan yusra, sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Itu proses. Jadi nggak ada orang dapat yusra nggak ngelewatin usra. Ya, dapat kebahagiaan nggak ngelewatin kesulitan. Kemudian sumpah yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Waktu duha adalah waktunya untuk memberikan karya, memberikan perbuatan kita berinteraksi dengan orang lain. Waktu duha adalah waktunya bekerja. Makanya ada salat duha, supaya kita dimudahkan dalam pekerjaan kita. Sehingga tidak heran kalau ada orang sukses, orang berhasil, itu karena dia bekerja keras. Nggak mungkin orang yang bekerja keras itu tidak berhasil, atau nggak mungkin orang berhasil tanpa kerja keras. Kalau kita melihat ada orang yang berhasil, kita tidak perlu cemburu dengan keberhasilan itu, karena sebetulnya kita hanya dikasih waktu yang sama oleh Allah, yaitu 24 jam dalam satu hari satu malam. Kenapa tingkat kesuksesan, tingkat keberhasilan tidak sama? Itu tergantung adalah tingkat pekerjaannya masing-masing. Bagaimana dia mengolah kualitas waktu yang diberikan oleh Allah. Kenapa kamu 200 orang yang ranking 1 cuma 1? Pasti yang ranking 1 itu punya kualitas waktu yang diprioritaskan. Jadi kuncinya adalah ketika kamu ingin sukses, maka bekerjalah dengan sekeras dan sekuat tenaga, karena keberhasilan dan kesuksesan itu ada di tangan kita. Berhasil dan sukses, tidak berhasil dan tidak sukses, itu ada di tangan kita. Oleh karena itu dalam qaid usul fiqh dikatakan al-ujur ala qadril masyaqqah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan meraih pahala sebanyak-banyaknya, otomatis bekerjanya harus banyak. Kalau kita ingin menuai hasil yang banyak, otomatis kita harus banyak bekerja. Karena itulah waktu duha ini adalah waktunya kita berkarya, waktunya kita berbuat sesuatu, waktunya kita bisa menitikkan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi ketika sudah lewat waktu duha ini. Waktu duha hanya datang sekali dalam satu hari. Jadi kalau hari ini kita tidak sholat duha atau tidak bekerja keras,
lusa atau kemudian ke depannya kita sudah masuk ke waktu yang ketiga, yaitu wal asri, waktu asar. Dan yang keempat wal laili, waktu malam. Seperti apa waktu asar dan waktu malam? Kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.